Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Kamis 21 Maret 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Udrandari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, jelang waktu berbuka puasa, warga Jalan Denas, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, dikejutkan adanya satu unit rumah permanen hangus dilalap si jago merah. Warga yang melihat peristiwa itu langsung berbondong-bondong menyaksikannya. Melihat rumahnya hangus terbakar, Dewi Boru Purba bersama anaknya sempat histeris dan jatuh pingsan. Mendapatkan laporan dari masyarakat, petugas Damkar Kota Tebing Tinggi langsung menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Menurut keterangan saksi mata, Ilham yang merupakan tetangga korban, dirinya sangat terkejut melihat adanya kumpulan asap hitam dan percikan api yang keluar dari bagian tengah rumah korban dan api langsung membakar seluruh bangunan rumah sekaligus isi dalam rumah. Ini tadi pas awal datang udah asap udah tebal semua. Ditanya pun yang punya rumah nggak tahu kejadiannya kenapa. Ini ada berapa orang di rumah tadi? Di rumah, dalam rumah 3 orang. 3 orang, Dua perempuan. Nggak tahu asal api dari mana ya? Nggak tahu, sampai sekarang nggak tahu asal. Kalau semua sih bareng-bareng udah terbakar semua ya. Cuma kalau kendaraan semua aman. Selamat. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Tebing Tinggi, Nanda Aulia Yusuf Purba, membenarkan adanya satu unit rumah yang terbakar. Penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan, tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini, kerugian juga belum dapat ditaksir. Untuk penyebab api Bang dari mana Bang? Masih dalam, seperti tadi saya bilang, ini masih dalam proses pemadaman, jadi api masih dalam pemeriksaan untuk dalam sumber apinya. Tidak ada korban Bang? Korban sampai saat ini belum ditemukan dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada korban. Kalau untuk kerugian dicapai? Kerugian masih juga dalam penanganan, nanti akan kita dapat laporan lagi dari petugas. Ada berapa mobil diturunkan hari ini Bang? Untuk hari ini mobil pemadam yang diturunkan sekitar 4 mobil. Terciptanya suasana aman dan kondusif di tengah masyarakat yang heterogen merupakan komitmen Provinsi Sumatera Utara, termasuk dalam mendukung pemilu damai terwujudnya daerah maju sejahtera. Pasca Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan perolehan suara pemilu 2024, kondisi dan situasi di Sumatera Utara berjalan aman dan kondusif. Sinergitas yang dibangun melibatkan unsur pemerintah, TNI Polri, dan elemen masyarakat telah dilakukan dengan cara meningkatkan kebersamaan dalam keberagaman menuju pemilu damai. Polda Sumut dalam upaya menciptakan Kamtibmas yang kondusif pada pemilu 2024 memiliki program prioritas pengamanan, diantaranya menerapkan cooling system Nusantara dan pengamanan menghadapi eskalasi gangguan. Melibatkan masyarakat dan menerapkan pengamanan berbasis teknologi dinilai efektif. Dengan mengedepankan preemptif maupun preventif didukung kegiatan penegakan hukum, sehingga terciptanya Kamtibmas kondusif selama pemilu berlangsung. Sumatera Utara semenjak proses rekapitulasi di PPK, kabupaten hingga provinsi, situasinya sangat kondusif. Tidak ada gejolak-gejolak yang menimbulkan kegaduhan ataupun menimbulkan ekses-ekses yang lainnya. Masyarakat bisa terus beraktivitas seperti biasa selama proses itu berjalan. Tercatat 10,8 juta lebih pemilih ditetapkan KPU Sumut. Hampir 58% berusia milenial dan 39 tahun. Dengan jumlah partisipasi pemilu 2024 mencapai 80% lebih di Sumatera Utara. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Kota Medan membuat 2 pohon tua tumbang menimpa mobil dan sebuah warung di Jalan Listrik Medan kemarin. Video amatir merekam satu unit minibus tertimpa pohon trem besi yang sudah berusia tua di Jalan Listrik Medan pada Rabu siang.
Tak hanya menimpa mobil, pohon juga menimpa warung kaki lima yang berada di sekitar lokasi. Akibatnya ruas jalan listrik sempat tertutup pohon yang tumbang dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Kepala Lingkungan 17 Kelurahan Petisah Tengah, Panca Ginting mengatakan pohon tersebut tumbang saat hujan deras dan angin kencang melanda Kota Medan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas Dinas SDA BMBK Kota Medan langsung melakukan evakuasi pemotongan pohon. Tadi kejadiannya kurang lebih jam 2 bang, pukul 2 gitu kan, informasi dari warga ada pohon tumbang, jumlah pohon tumbangnya ada 2 tadi bang. Jadi langsung ditangani dari kecamatan dan ke PT PU bang. Itu aja sih. Tadi ada ini mobil yang ketimpa juga bang? Ada bang tapi nggak parah, cuma lampu memang. Sudah dievakuasi ya? Udah bang. Itu juga nimpahin warung-warung yang ada di pinggir ya bang? Iya ada warung itu, tapi warungnya kosong bang. Oh lagi nggak jualan ya? Polisi mengamankan 9 remaja komplotan geng motor yang kerap membuat keributan di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan berbagai bentuk senjata tajam. Komplotan geng motor ini berhasil ditangkap pada saat pihak kepolisian dari Polsek Lubuk Pakam melakukan patroli dan melihat anak-anak remaja melakukan konvoi menggunakan sepeda motor dan membuat keributan di jalan. Mengetahui kedatangan pihak kepolisian, kelompok geng motor sempat kabur, namun 9 remaja dapat ditangkap petugas di Jalan Baru, Dusun Sedar Timur, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam. Dari ke-9 remaja ini, 5 orang diantaranya merupakan anak-anak yang masih di bawah umur. Pada saat ditangkap di lokasi ditemukan sejumlah jenis senjata tajam. Kepala Kepolisian Sektor Kota Lubuk Pakam, AKP Rusdi mengatakan, dari hasil interogasi terhadap pelaku, mereka akan melakukan penyerangan terhadap komplotan geng motor yang lain. Bersama personil melaksanakan patroli ya, terkait dengan adanya informasi dari masyarakat, adanya konvoi dari geng motor. Jadi kami melaksanakan patroli dan setibanya di TKP di Jalan Baru, Dusun Sedar Timur, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, kami menemukan gerombolan remaja-remaja yang sedang berkumpul di kegelapan malam. Ya, jadi saya bersama anggota langsung mendatangi TKP dan begitu kami datang mereka langsung berlarian. Para komplotan geng motor bersajam ini dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal 169 ayat 1 dari KUHP Pidana tentang membawa atau memiliki senjata tajam yang dapat diancam dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Lubuk Pakam, kita beralih ke Kota Tebing Tinggi. Pemirsa, pria yang mengaku nabi saat ini menjadi perbincangan hangat di Kota Tebing Tinggi. Akhirnya dijadikan sebagai tersangka oleh Polres Tebing Tinggi. Akibat perbuatannya, ia terancam 6 tahun kurungan. Dengan langkah cepat atas keresahan video pengakuan pelaku sebagai nabi, kini ditanggapi Polres Tebing Tinggi dengan cepat. Menurut Kapolres Tebing Tinggi, AKBP Andreas Tampobolon, penetapan menjadi tersangka setelah pria yang mengaku nabi ini diperiksa dan para saksi dilakukan gelar perkara. Terhadap Janes Kilondias, 35 tahun, warga Jalan Letda Sujono, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. Telah dilakukan proses pergelaran perkara yang dilaksanakan personil Polres Tebing Tinggi dan penyidik. Tersangka dipersangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Guna pengusutan barang bukti, sebuah jubah, handphone, mimbar, tripod, dan headset serta tersangka diamankan di Mapolres Tebing Tinggi. Tumpahan minyak yang terjadi sepanjang ratusan meter di Jalan Ring Road Medan membuat jalan menjadi licin. Untuk menghindari kecelakaan, petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Pertolongan Kota Medan melakukan penyiraman.
Minyak solar tumpah di beberapa titik Jalan Ring Road berlokasi tidak jauh dari persimpangan Jalan Ring Road dan persimpangan Jalan Asoka. Sejumlah pengendara yang melintas terpaksa mengurangi kecepatan agar tidak terjadi kecelakaan. Beberapa pengendara sepeda motor sempat tergelincir, namun tidak mengalami luka serius dan langsung ditolong warga agar tidak terjadi kecelakaan susulan. Tim petugas pemadam kebakaran dan pertolongan Kota Medan langsung menyusuri ruas jalan yang terdapat tumpahan minyak solar tersebut. Dengan dibantu personel TNI dan masyarakat, petugas pemadam kebakaran dan pertolongan Kota Medan melakukan penyiraman air sabun agar tumpahan solar hilang. Kepala Lingkungan 2 Kelurahan Asam Kumbang, Medan Selayang, Trinita Apriani mengatakan, saat ini Jalan Ring Road yang terdapat tumpahan solar telah dibersihkan dan sudah bisa dilalui kendaraan. Ada laporan dari warga bahwasanya ada tumpahan solar di depan showroom Vespa. Titik awalnya berada di depan showroom Vespa sampai dengan Burgerti. Sudah selesai pembersihan, Bu? Sampai saat ini pembersihan sudah selesai, diakhiri di akhir di Burgerti. Jalan. Diharapkan kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Pertolongan Kota Medan jika menemukan kembali tumpahan minyak di ruas jalan raya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menjelang bulan Ramadan kemarin, harga cabai merah sempat mencapai Rp82.000 per kilogram. Namun saat ini harga cabai merah di Pasar Impres Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara turun drastis. Beginilah suasana pasar Aikanopan sekitar pukul 3 dini hari di bulan Ramadan. Sejumlah pedagang mulai menjajakan dagangannya. Dibanding dengan hari biasa, terlihat masih sepi dari pembeli setelah 10 hari puasa Ramadan berjalan. Sejumlah harga bumbu masak dan sayuran mulai turun di tingkat pedagang eceran. Seperti harga cabai merah awalnya Rp82.000 per kilogram turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit dari harga Rp80.000 turun menjadi Rp45.000 per kilogram. Cabai hijau dari harga Rp34.000 turun menjadi harga Rp28.000 per kilogramnya. Hal serupa juga terjadi pada sayuran seperti terong dari harga Rp10.000 turun menjadi Rp8.000. Tomat dari harga Rp15.000 turun menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Selain turun harga, namun beberapa jenis bumbu masak dan sayuran juga mengalami kenaikan harga, seperti bawang merah dari Rp28.000 naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Hal ini disebabkan cuaca ekstrim membuat produksi bawang menurun. Salah seorang pedagang sayuran Marniwati Sinaga mengatakan dampak dari tidak stabilnya harga bumbu masak dan sayuran ini menyebabkan pembeli sepi hingga berdampak kepada penghasilan pedagang turun mencapai 25% setiap harinya. Jadi sebelum harga turun berapa? 70, Pak. 70 ya. Ini sekarang berapaan jual? Sekarang kalau kami mengecer sama penjual lagi 40.000 cabai merahnya. Cabai kecilnya 45. Kalau cabai hijaunya 28. Misalnya terong turun juga. Yang biasa 10.000 ini udah adik-adik ini udah 8.000. Seperti tomat? Tomat biasa 15, ini udah 12. Para pedagang berharap agar kebutuhan pokok kembali stabil agar perekonomian mereka semakin membaik. Pemirsa, berikut informasi seputar serba-serbi Ramadan. Pemirsa, ratusan kaum ibu yang tergabung dalam Darba Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara menggelar pengajian di bulan suci Ramadan. Pembacaan ayat suci Al-Quran menjadi pembuka acara pengajian Ramadan di kantor Darba Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Teuku Cikditiro Medan, Rabu siang.
Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Dian Arif Estri Nugroho mengatakan pengajian pertama di bulan Ramadan ini mengangkat tema Ramadan Syahrul Quran. Bulan suci Ramadan merupakan bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan 610 Masehi. Turunnya kitab suci Al-Quran ini agar umat manusia tidak menyekutukan Allah tetapi mengesakannya agar umat manusia tidak jatuh dalam kemusyrikan serta menjalani hidup dengan berpedoman Al-Quran. Al-Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari dalam tausiahnya bersanding dengan kitab suci Al-Quran agar mendapat kemuliaan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga berharap para jamaah Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara untuk dapat melahirkan bibit-bibit ahli Quran di keluarga masing-masing. Ini mengangkat topik tentang Ramadan itu bulannya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan haram, bulan suci itu nggak ada Ramadan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa Ramadan disebut bulan suci? Karena bersanding dengan kitab suci Al-Quran. Makanya topik ini diangkat untuk kita semua bisa bersanding dengan Al-Quran sehingga jadi mulia, jadi suci hidup kita. Pengajian ini tidak hanya digelar pada bulan suci Ramadan saja, tetapi menjadi agenda rutin Dharma Wanita Provinsi Sumatera Utara. Dompet Kaum Duafa Waspada berkolaborasi dengan TVRI Sumut kembali menjalankan kerjasama program Ramadan 1445 Hijriah dengan membagikan paket sembako untuk kaum duafa melalui program Ketuk Pintu Kaum Duafa. Program ini diusung untuk memenuhi kebutuhan keluarga kaum duafa dalam jangka waktu 1 bulan yang diantar langsung ke rumah seorang ibu bernama Nur Laila Pasaribu di Jalan Gentong Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang yang pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang cuci dan gosok dan memiliki 3 orang anak. Manajer program Dompet Duafa Waspada Halimatus Sadiah mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan bantuan paket sembako, sedekah infak dan zakat mal. Zakat mal tersebut berasal dari Ibu Zenurah, putri dari Haji Musa Nifsyah. Dengan harapan hidup mereka terbantu, tidak lagi memikirkan makan apa sebulan ke depan. Dikatakan program ini terbuka bagi para donatur yang ingin berbagi dan terbuka untuk siapa saja. Nah, program ini yakni pemberian paket sembako kepada keluarga kurang mampu di Sumatera Utara. Hari ini bertempat di Deli Tua, ya insya Allah di daerah-daerah lain akan kita realisasikan juga. Nah, penerimanya ini adalah keluarga yang kurang mampu atas nama Bu Nur Laila. Beliau memiliki 4 orang anak, di mana keseharian beliau adalah tukang cuci gosok, ya, dan juga suaminya adalah tukang bangunan, begitu. Dompet Duafa Waspada ini mendatangi kediamannya dan memberikan paket sembako. Ibu Nur Laila Pasaribu merasa terharu dan bersyukur serta berterima kasih kepada donatur yang telah memberikan bantuan ini agar bisa untuk makan keluarganya selama sebulan ke depan. Dan uang yang diberikan bisa disisihkan untuk kebutuhan sekolah anak-anak. Saya berterima kasih kepada ibu-ibu yang telah membantu saya mengasih rezeki di bulan Ramadan ini, Bu. Paket sembako yang diberikan berupa minyak goreng, beras, telur, gula, mie instan, roti kaleng, dan sejumlah kebutuhan lainnya serta uang. Pemirsa, untuk memenuhi kebutuhan di bulan suci Ramadan yang semakin meningkat, masyarakat Tanjung Pura rela berdesakan demi mendapatkan beras murah yang digelar pemerintah Kabupaten Langkat. Ratusan masyarakat yang didominasi kaum ibu ini sejak pagi sudah berkumpul di halaman kantor Camat Tanjung Pura untuk mendapatkan beras dengan harga murah. Pemkab Langkat menyediakan sebanyak 2 ton beras yang dijual Rp55.000 untuk ukuran 5 kg. Sementara harga normal di pasar dijual Rp75.000. Meski berdesakan dan kondisi panas, momen pasar murah ini tidak disia-siakan kaum ibu karena dapat menghemat pengeluaran.
Pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Langkat di beberapa kecamatan bertujuan mengantisipasi kenaikan bahan pokok serta meringankan beban masyarakat di bulan suci Ramadan. Salah seorang masyarakat, Anda, mengatakan dengan adanya kegiatan ini sangat membantu karena harganya jauh lebih murah. Pak, 55.000 cuma. 30 ribu. Berdasarkan. Enggak. Tenang. Bagaimana beras murah ini, Pak? Yang berlanjut terus. Itu Camat Tanjung Pura Muhammad Nawawi mengatakan pasar murah ini digelar guna mengurangi beban masyarakat di bulan suci Ramadan. Di bulan puasa Ramadan ini mudah-mudahan bisa membantu masyarakat dalam hal untuk pemenuhan beras terutama. Ini khusus untuk kita di Kecamatan Tanjung Pura, berasnya ada 2.000 karung, jadi kurang. Dengan jumlah kilonya itu satu karungnya 5 kg. Harga 55.000. Safari Ramadan merupakan momen untuk menjalin silaturahmi antar umat muslim yang saat ini sedang berpuasa. Begitu juga dimanfaatkan untuk saling berbagi kepada anak yatim karena kewajiban bagi kaum muslim yang mampu dan tergerak hatinya. Hal tersebut disampaikan Adlin Yusri Tambunan di sela kegiatan Safari Ramadan di Masjid Al-Ikhlas menjelang berbuka puasa. Adlin Yusri menyampaikan kepada warga jemaah yang ada di masjid tersebut untuk tetap menjalin silaturahmi antar sesama serta berbagi kasih kepada kaum duafa, anak yatim, serta yang membutuhkan. Hal tersebut menjadi kunci bagi umat muslim untuk tetap saling tolong-menolong. Diketahui saat ini Pemkab Srege sedang melaksanakan roadshow Safari Ramadan yang dibagi pada 5 tim yang bertujuan mengunjungi masjid-masjid yang ada di 17 kecamatan di Srege. Kepada masyarakat, Adlin Yusri berpesan agar terus melakukan kegiatan positif pada bulan Ramadan, seperti membawa ayat-ayat pendek dan lainnya yang bisa menambah keimanan di bulan puasa ini. Yaitu kan ada 5 tim dan bergerak di 17 kecamatan. Dan tujuannya adalah untuk menjalin tali silaturahim, memperkuat solidaritas dan kekeluargaan selama di bulan suci Ramadan. Dan kami di Kabupaten Srege membagikan bantuan dari Basnas dan bantuan masjid yang dikunjungi. Pada kesempatan ini, Safari Ramadan diakhiri dengan berbuka bersama dengan makan dan minum dan dilanjutkan dengan sholat berjamaah. Pemirsa, masyarakat di Kota Sibolga terlihat mengantri menukarkan uang di mobil layanan kas keliling. Penukaran uang baru yang disediakan Bank Indonesia di Sibolga, tepatnya di lapangan Sibari-Bari. Untuk mendapatkan uang baru, masyarakat terlebih dahulu mendaftarkan diri ke aplikasi yang disediakan panitia agar memiliki kupon penukaran yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada petugas penukaran. Bagi masyarakat Kota Sibolga, kehadiran mobil kas keliling penukaran uang baru yang disediakan Bank Indonesia Sibolga sangat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama untuk memperoleh uang baru berbagai pecahan menjelang Lebaran. Buat story di IG ya, Bapak Ibu buat story di IG, nanti masih ada, di tag aja ya Bu. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, Yulian Syah Andreas menjelaskan kegiatan pelayanan penukaran uang baru di lapangan Sibari-Bari Kota Sibolga tersebut merupakan program semarak rupiah Ramadan dan berkah Idul Fitri dari Bank Indonesia. Kegiatan ini juga akan berjalan di daerah lain yang menjadi wilayah tugas Bank Indonesia di Sibolga. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang baru, Bank Indonesia Sibolga menyediakan uang baru dengan total mencapai 1,54 triliun rupiah dengan berbagai jenis pecahan. Kuota yang diberikan kepada masyarakat untuk menukarkan uangnya mencapai 4 juta rupiah.
Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di bulan Ramadan berburu takjil untuk menu berbuka puasa. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat Kota Pematang Siantar. Berbagai jenis makanan maupun minuman siap saji yang berada di depan Masjid Ilham Kota Pematang Siantar ini selalu ramai dipadati oleh masyarakat untuk mencari menu makanan dan minuman favoritnya masing-masing. Penjualan menu takjil ini rutin dilakukan oleh para remaja Masjid Ilham Kota Pematang Siantar untuk mengisi waktu luang mereka yang dapat menambah penghasilan sehari-hari dan uang kas masjid. Berbagai jenis makanan dan minuman yang mereka jual ini setiap harinya selalu habis dibeli oleh masyarakat. Tidak hanya umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa saja, namun masyarakat non-muslim juga ramai ikut untuk berburu takjil yang hanya ada setahun sekali ini. Pembina remaja Masjid Ilham Pematang Siantar, Nurdin Damanik mengatakan, kegiatan berjualan takjil ini merupakan program dan ide para remaja masjid di setiap bulan Ramadan, di mana masing-masing para remaja masjid ini membuat sendiri berbagai menu makanan dan minuman, dan hasil dari penjualannya mereka bagi rata serta dimasukkan sebagai kas masjid. Kebetulan ini para remaja masjid ada berkisar lebih kurang 40 orang. Jadi nanti hasilnya dibagi. Kalau peminatnya memang kita akui lah. Nah, jarang lah istilahnya nggak habis. Seperti yang saya katakan tadi, ya ini 50-50. Nah, ada 50% muslim, 50% non-muslim. Selain di depan Masjid Ilham Pematang Siantar, penjual takjil ini juga banyak di pinggiran sudut jalan Kota Pematang Siantar dan selalu ramai dipadati oleh masyarakat setiap hari menjelang berbuka puasa. Pemirsa, berdiri sejak tahun 1911, Masjid Raya Pematang Siantar yang berada di Jalan Masjid Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, merupakan masjid yang tertua dan terbesar di Kota Pematang Siantar. Masjid Raya Pematang Siantar diresmikan pada tahun 2011 lalu setelah dilakukan renovasi bangunan dari bahan kayu menjadi gedung permanen dengan luas bangunan 400 meter persegi dan mampu menampung jemaah sebanyak 1.100 jemaah. Pengurus Badan Kenaziran Masjid BKM Masjid Raya Pematang Siantar, Dr. Andi Rangkuti mengisahkan, Masjid Raya Pematang Siantar ini dibangun oleh 3 tokoh masyarakat Kampung Timbang Galung pada tahun 1911 silam. Setelah menerima wakaf dari Raja Sangdawalu pada tahun 1910, pembangunan Masjid Raya ini untuk dipergunakan sebagai tempat beribadah dan syiar Islam di Kota Pematang Siantar pada masa itu. Pada tahun 1994 lalu, bangunan Masjid Raya Pematang Siantar ini direnovasi total hingga menjadi seperti saat ini. Dan pada tahun 2011, tepatnya pada perayaan 100 tahun Masjid Raya Pematang Siantar ini diresmikan oleh pemerintah Kota Pematang Siantar sebagai masjid tertua dan terbesar dan dijadikan sebagai ikon Kota Pematang Siantar. Dr. Andi Rangkuti menyebutkan hingga saat ini selain sebagai tempat beribadah, Masjid Raya Pematang Siantar ini tetap dijadikan sebagai tempat syiar ajaran agama Islam, khususnya bagi para kaum remaja baik yang ada di Kota Pematang Siantar maupun berasal dari luar Kota Pematang Siantar. Kegiatan syiar Islam ini rutin dilaksanakan di bulan Ramadan maupun di hari-hari biasa. Tiba-tiba wakaf dari Raja Sangdawalu sekitar tahun 1910 dan dibangun itu sekitar 1911. Itulah masjid pertama sekali digunakan untuk sholat berjamaah di sini oleh masyarakat. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Jumat 22 Maret 2024. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakirawan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Jumat 23 Maret 2024. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan.
Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Langkat, Deli Serdang, Binjai, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Batubara, Asahan, Samosir, dan Toba. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Deli Serdang, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Samosir, Tapanuli Tengah, Sibolga, Padang Sedempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Samosir, Toba, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, dan Padang Lawas. Untuk dini hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Samosir, Tapanuli Tengah, Sibolga, Padang Sedempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Samosir, Toba, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Padang Lawas Utara, dan Madinah. Dengan suhu udara 18 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari barat laut hingga timur dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 20 Maret 2024 terpantau terdapat satu titik panas di wilayah Mandaling, Natal. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pegunungan hingga pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, guna mendorong masyarakat desa dalam pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah desa Simalagi, Kecamatan Huta Bargot, Mandaling Natal, Sumatera Utara, beri pelatihan hingga ciptakan industri rumahan produksi sepatu berbahan dasar kulit. Dan mulai dilirik oleh masyarakat. Usaha sepatu kulit produksi rumahan di Mandaling Natal ini sudah mampu membuat sepatu kulit dengan aneka mode seperti pansus, boot, dan sepatu casual. Meski masih hanya terdapat 3 model, namun karena pembuatannya yang rapi dan modelnya yang kekinian membuat masyarakat lokal mulai tertarik untuk membeli. Kepala Desa M. Dahlan Pulungan mengaku saat ini ia dan 5 orang warga mampu memproduksi 12 sepatu setiap harinya. Untuk menarik minat masyarakat luas agar membeli produk sepatu industri rumahan ini, akan berupaya membuat sepatu yang cocok dan sesuai dengan tren yang ada saat ini. Sementara itu, ia juga memiliki keinginan suatu saat nanti sepatu kulit produksi industri rumahan ini akan dilirik oleh masyarakat di luar Mandaling Natal. Sepatu berbahan dasar kulit lembu ini dijual dengan harga Rp200 hingga Rp300.000 setiap pasangnya. Kita terbesit untuk membuat sepatu lokal ini, mengingat di Mandaling Natal ini belum ada kan, mudah-mudahan ini nanti bisa kita kembangkan di daerah Mandaling Natal ini. Alhamdulillah respon masyarakat mudah-mudahan baik, sebagian sudah ada yang memesan untuk kita, Bang. Camat Huta Bargot, Miswar Pulungan mengaku akan mendukung industri rumahan produksi sepatu berbahan dasar kulit mulai dari permodalan, pendampingan untuk mendirikan usaha kreatif warga melalui anggaran dana desa. Ini yang kami harapkan. Kami harapkan memang dana desa ini bermanfaat untuk masyarakat. Artinya dia harus secara kontinu bisa berkelanjutan. Tentunya ini sebagai cikal bakal menurut kami. Ya, kalau bisa ini jadi trigger untuk desa lain